Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa bahagia. Ini kita lagi mau berbagi tip ya, kenapa Indonesia menjadi negara yang berkembang, bukan negara maju. Padahal sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusianya kita banyak, melimpah, kualitas maupun kuantitas sudah berani bersaing dengan negara-negara di luar sana. Tapi kenapa kita masih menyandang status sebagai negara berkembang? Pertama, karena faktor kepemimpinan yang kurang menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terbesar di dunia. Negara kepulauan tentunya penting sekali membangun konektivitas antar pulau, dan itu yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Baru di era Pak Jokowi konektivitas itu dimunculkan, tidak hanya sebatas wacana, tapi gerakan nyata, kerja nyata, dengan tol laut, dengan pembukaan bandara-bandara di daerah-daerah terpencil, membuat Trans Sumatera, Trans Jakarta, Trans Jawa, Trans Papua, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan. Itu bagian dari upaya konektivitas karena kita negara kepulauan terbesar di dunia. Itu yang pertama. Ada problem kepemimpinan ya, ada problem kepemimpinan yang kurang menyadari bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kedua, kepemimpinan juga terkait dengan masalah perbatasan, kawasan-kawasan perbatasan kita. Oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita sering terlupakan, sehingga batas negara seperti batas desa, sehingga harkat dan martabat bangsa kita dipertaruhkan di perbatasan. Di era Jokowi perbatasan selesai, harkat dan martabat kita naik, karena perbatasan adalah wajah bangsa kita, wajah Indonesia, wajah negara kita di dunia luar. Sehingga penting sekali bagaimana kemudian mengangkat harkat dan martabat bangsa kita melalui dengan pembangunan di kawasan perbatasan. Nah, ini yang tidak kalah penting, pola pikir masyarakat bangsa kita yang masih lebih mengandalkan kerja keras, bukan kerja cerdas, sehingga banyak SDM, banyak sumber daya alam yang belum bisa kita optimalkan manfaatnya, belum kita maksimalkan penggunaannya untuk kemajuan bangsa kita. Banyak aset-aset negara yang masih tidak berfungsi dengan semestinya, tidak dimanfaatkan hasilnya, tidak dieksploitasi secara baik, sehingga meskipun negara kita adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alam, kita belum bisa untuk masuk menjadi kategori negara maju. Dan di era Pak Jokowi ada kegiatan stop ekspor bahan mentah, bahan baku, ada hilirisasi industri dalam negeri, ekspor dalam bentuk bahan jadi. Ini terobosan dari kepemimpinan yang luar biasa. Inilah fondasi menuju Indonesia maju. Dan kita beruntung memiliki Pak Presiden Jokowi yang punya gagasan visioner membangun Indonesia, menyadari bahwa Indonesia adalah negara maritim, menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Visi besar ini yang harus kita junjung, yang harus kita
dimiliki oleh bangsa besar sebesar Indonesia. Sebagai bahan renungan kita bersama, patut kita belajar dari Bu Sri Mulyani yang sudah berapa tahun tinggal di negara maju Amerika Serikat. Ada hal apa, kata Bu Sri Mulyani? Oh, ternyata ada problem kaitannya dengan pola pikir dan pola kerja kita. Kita simak bersama penjelasan Bu Sri Mulyani. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus dibuat kerja keras. Jelas sekali bahwa kita ada persoalan di pola kerja kita, tapi kita belum terlambat. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara adidaya dunia di masa yang akan datang. Optimisme ini penting untuk seluruh anak bangsa, untuk seluruh generasi bangsa. Bahwa ke depan kita akan memimpin dunia. Ke depan Indonesia akan jadi kampion dunia. Dengan catatan kita harus tetap satu bersama-sama, jaga kebinekaan, jaga kesatuan abadi, jaga NKRI. Saya Abdas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.